Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai memori virtual. Konsep dasar memori virtual. Di sini ada merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Prinsip dasar memori virtual yang patut diingat adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Next, domain paging. Di sini memori virtual dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada permintaan pemberian halaman atau domain paging. Kemudian ada permintaan segmentasi, domain segmentation. Contoh IBM OS2, algoritma dari permintaan segmentasi lebih kompleks karena jarang diimplementasikan. Next. Keuntungan. Di sini yang pertama ada sebagaimana dikatakan di atas bahwa hanya sebagian dari program yang diletakkan di memori. Berkurangnya I/O yang dibutuhkan, lalu lintas I/O menjadi rendah. Kemudian misal untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Nah, terus kemudian berkurangnya memori yang dibutuhkan. Contoh untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori. Next. Implementasinya, gagasan dari memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stack melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama, dan sisanya ditaruh di disk. Kemudian begitu bagian diperlukan, maka bagian di memori yang tidak diperlukan akan disingkirkan. Next. Di sini juga ada contohnya ya. Misalnya 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Next. Permintaan pemberian halaman atau domain paging merupakan implementasi yang paling umum dari memori virtual. Prinsip permintaan pemberian halaman atau domain paging hampir sama dengan sistem penomoran. Dengan menggunakan swapping, perbedaannya adalah page pada permintaan pemberian halaman tidak akan pernah di-swap ke memori sampai ia benar-benar diperlukan. Untuk itu diperlukan adanya pengecekan dengan bantuan perangkat keras mengenai lokasi dari page saat dibutuhkan. Kemudian ada pemindahan halaman. Skema dasarnya kemudian ada pemindahan halaman mengambil pendekatan seperti berikut. Jika tidak ada frame yang kosong, kita mencari frame yang tidak sedang digunakan dan mengosongkannya. Next. Nah, di sini kita juga ada pemindahan halaman secara FIFO. Algoritma ini page replacement ya. Kemudian ada algoritma pemindahan FIFO first in first out, mengasosiasikan waktu pada saat halaman dibawa ke dalam memori dengan masing-masing halaman. Pada saat halaman harus dipindahkan, halaman yang paling tua yang dipilih. Sebagai contoh seperti di gambar di sini ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian pemindahan halaman secara optimal. Salah satu akibat dari upaya mencegah terjadi anomali Beladi adalah algoritma pemindahan halaman secara optimal. Next. Kemudian ada secara LRU. Jika algoritma optimal sulit untuk dilakukan, mungkin kita dapat melakukan pendekatan terhadap algoritma tersebut. Jika kita menggunakan waktu yang baru selalu sebagai pendekatan terhadap waktu yang akan datang, kita akan memindahkan halaman yang sudah lama tidak digunakan dalam jangka waktu yang terlama. Next. Kemudian ada alokasi frame.
terdapat masalah dalam alokasi frame dengan penggunaan memori virtual. Masalahnya yaitu bagaimana kita akan membagi memori yang bebas kepada berbagai proses yang sedang dikerjakan. Jika ada sejumlah frame bebas dan ada 2 proses, berapakah frame yang dapat mendapatkan tiap proses? Next. Kemudian ada algoritma alokasi. Cara termudah untuk membagi M frame terhadap N proses adalah untuk memberikan bagian yang sama sebanyak N frame untuk tiap proses. Next. Alokasi global lawan lokal. Faktor penting lainnya dalam cara-cara mengalokasikan frame ke berbagai proses adalah pergantian halaman. Next. Kemudian ada thrashing. Jika suatu proses tidak memiliki frame yang cukup, walaupun kita memiliki kemungkinan untuk mengurangi banyaknya frame yang dialokasi menjadi minimum, tetap saja ada halaman dalam jumlah besar yang memiliki kondisi aktif menggunakannya. Next. Kemudian penyebab thrashing adalah utilitas sirkuit yang rendah. Kemudian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.